Kanker itu awalnya ditandai dengan sariawan yang tidak kunjung sembuh. Halo viewers, saya Dr. Gigi Febrina Rahmayanti, spesialis penyakit mulut, subspesialis infeksi konsultan. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah. Salam kenal viewers! Hari ini saya akan bahas 3 hal terkait dengan kanker mulut. Sekarang kita bahas informasi pertama mengenai sariawan sebagai gejala utama dari kanker mulut. Informasi itu benar ya viewers? Sebelumnya kita bahas dulu mengenai kanker mulut ya. Apa yang dimaksud dengan kanker? Jadi kanker itu suatu pertumbuhan yang abnormal dari sel, dan ini di dalamnya adalah sel yang berada di dalam rongga mulut, yaitu sel epitel. Yang tentunya ini dapat mengganggu kualitas hidup seseorang dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan secara medis dengan baik dan cepat. Sehingga identifikasi atau deteksi dini dari kanker atau kelainan di rongga mulut memegang peranan yang penting dalam keberhasilan dari perawatan kanker mulut. Kanker itu awalnya ditandai dengan sariawan yang tidak kunjung sembuh. Kalau sariawan biasa umumnya bisa sembuh dalam waktu 1 minggu atau paling lama 2 minggu apabila diberikan perawatan atau penanganan, namun seringkali tanpa obat pun bisa sembuh sendiri begitu ya. Tapi kalau sariawan yang merupakan indikasi ke arah keganasan, nah ini biasanya sariawan itu menetap di satu tempat itu dan tidak sembuh-sembuh. Dan biasanya bisa lebih dari 1 bulan begitu, walaupun viewers melakukan pengobatan namun tidak responsif. Gejala kanker mulut itu selain sariawan yang tidak kunjung sembuh, bisa juga sebenarnya ada kondisi atau keadaan di mana di rongga mulut itu atau di bagian dalam mulut terjadi perubahan. Jadi bisa saja ada perubahan warna, seperti warnanya menjadi merah dan putih. Kemudian bisa juga ada tonjolan. Selain itu juga adanya rasa sakit yang mengganggu, misalnya di daerah kepala dan leher, itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk memastikan apakah itu sebagai sariawan biasa yang berulang, yang hilang timbul gitu ya, atau itu suatu yang mengarah keganasan, dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama tentunya dokter akan melakukan wawancara atau anamnesis istilahnya, dan kemudian juga melakukan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan biopsi atau pengambilan jaringan atau spesimen untuk memastikan apakah sel yang terlibat pada kelainan tersebut merupakan suatu sel kanker. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan pencitraan dengan radiologi ya, jadi bisa pemeriksaan dental foto ataupun panoramik, kemudian bisa juga dengan CBCT, lalu CT scan atau PET scan untuk memastikan stadium dari kanker, kemudian lokasi dan adanya perluasan dari kanker tersebut. Untuk informasi yang kedua adalah mengenai kanker mulut ternyata juga dapat disebabkan oleh HPV. Ya, informasi ini benar ya. Bagaimana penularannya? Nah, HPV ini ternyata juga dapat ditularkan dengan aktivitas seksual, yaitu oral sex. Selain virus HPV yang terkait dengan kanker mulut juga bisa dapat disebabkan oleh Epstein-Barr virus dan Kaposi sarcoma related herpes. Resiko kanker mulut lainnya adalah faktor genetik. Selain itu juga pola hidup ya, atau kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, konsumsi alkohol. Selain itu, untuk kanker di daerah bibir misalnya, itu juga sangat erat kaitannya dengan pajanan sinar matahari. Nah, pasti penasaran kan dengan informasi ketiganya apa ya? Nah, sebelumnya like dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Kita lanjut ke informasi ketiga ya, benar atau salah kanker mulut tidak dapat disembuhkan? Informasi itu salah. Jadi, kanker mulut itu sebenarnya dapat disembuhkan apabila dapat terdeteksi secara dini atau lebih awal. Ada beberapa modalitas terapi atau pilihan terapi untuk mengatasi kanker mulut ini. Yang pertama adalah pembedahan atau dengan operasi. Ya, jadi dilakukan pengangkatan dari kanker tersebut. Nah, selain itu adalah bisa dengan radiasi.
Nah, terapi radiasi ini adalah berupa penyinaran dengan sinar tertentu yang bisa bertujuan untuk mengecilkan kanker mulutnya itu atau mematikan dari sel kanker. Yang ketiga adalah kemoterapi. Nah, ini bisa dilakukan kombinasi dari ketiga perawatan tersebut. Nah, kemudian ada juga sebenarnya yang target terapi. Jadi langsung ke sel targetnya, tidak melakukan atau tidak mengenai sel lain selain target terapi tersebut. Merupakan hal yang penting bagi viewers untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut secara rutin, baik setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Ya, demikian penjelasan saya mengenai 3 hal terkait kanker mulut yang banyak ditanyakan oleh viewers. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dadah!